Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat banyak orang-orang hebat di ruangan ini pada malam ini yang kalau saya sebutkan satu persatu, saya khawatirkan akan menghabiskan jatah waktu saya memberi sambutan selaku Ketua Umum Dewan Kesenian Kalimantan Timur. Saya juga menemukan banyak kejutan malam ini, selain nasi kuning yang disiapkan oleh sang pengantin, Bu Selamat Said, yang mantannya Mas Selamat Said. Tahun 80-an di Samarinda, dunia kesenian, khususnya sastra, itu boleh dikata dunia partikelir. Saya sebut dunia partikelir karena itulah dunia yang nggak jelas ujung pangkalnya. Ada sejumlah nama yang masih bisa saya ingat satu persatu, yang demi berkarya mengerahkan segenap daya dan upaya yang sebetulnya sangat tidak seberapa. Saya ingat misalnya seorang Dimas Hono, barangkali Mas Kardi ingat ya. Dimas Hono ini seorang penulis lepas bagi sejumlah media di Jakarta. Hidupnya dari mengirim karya-karya ke berbagai media di Jakarta, yang belum tentu terbit sebulan sekali. Tapi anehnya, dia bertahan sekian lama dengan cara hidup seperti itu. Untuk menopang kebutuhan hariannya, Dimas Hono ini nyambi sebagai tukang cat. Bangunan-bangunan yang baru jadi itu perlu tukang cat, dia menawarkan diri. Gitu. Dan Dimas Hono itu bukan seorang diri. Banyak sekali nama-nama waktu itu yang kurang lebih punya energi yang sama. Di antaranya misalnya Vice, lalu ada lagi almarhum Yadi AM, dan sebagainya. Beberapa kemudian berubah nasibnya membaik ketika lalu menjadi jurnalis, menjadi wartawan, gitu. Tetapi begitulah, tahun 80-an itu dunia sastra terutama itu dunia yatim piatu. Dunia yang penuh dengan berbagai keterbatasan, walaupun kita juga mencatat ada sejumlah nama yang berkibar bahkan di pentas nasional. Misalnya kita tahu Mas almarhum Kori Layun Rampan, lalu ada Pak Jumri Obeng almarhum, lalu almarhum juga Pak Rizani Asnawi. Jumlahnya itu nggak banyak. Jauh lebih banyak kaum duafa tadi ini di panggung sastra gitu. Saya mengenangkan masa-masa itu sebagai masa-masa penuh keprihatinan, tapi sekaligus masa-masa penuh kebanggaan karena kecintaan kepada sastra itu ternyata misterius. Seperti juga barangkali Mas Slamet jatuh cinta pada Bu Slamet. Gitu, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, ya kan? Dan beliau akhirnya menjelaskannya dengan tulang rusuk, begitu. Ketika daya hidupnya justru dia temukan dari sang tulang rusuk, begitu. Nah, hari-hari ini kita melihat ada sebuah perubahan, gitu. Ada sebuah perubahan ketika seorang Selamat Said Sanib ini mencipta relatif tanpa keterbatasan seperti yang dialami oleh Dimas Hono, tetapi kadar cintanya terhadap sastra patut saya duga sama saja. Saya kira di sinilah misterinya sastra itu, gitu. Apa itu? Nanti barangkali Mas Kardi bisa menjelaskan itu. Kenapa itu bisa terjadi, gitu kan?
Nah, saya bukan sastrawan, saya tidak punya otoritas untuk, tidak punya kewenangan untuk menilai bobot karya atau segala macam. Saya cukuplah menjadi saksi saja, sebagaimana saya menjadi saksi perkembangan karirnya Bu Aji Mirni. Saya dulu tahu nama Bu Aji itu hanya dari berita yang saya edit di Kaltim Post. Aji Mirni siapa gitu. Lalu lihat fotonya, hanya itu aja. Tapi saya belum tahu, nggak tahu sastra yang mempertemukan kita ternyata malam ini. Gitu. Dan tahu-tahu saja Bu Aji sudah jadi anggota DPD. Gitu kan? Lompatan yang di luar dugaan. Nah, karena saya adalah orang Dewan Kesenian, saya kira perlu juga bagian terakhir dari yang disampaikan oleh Mas Slamet tadi, saya komentari. Saya memerlukan dukungan tuan-puan semua. Sekarang Dewan Kesenian Kalimantan Timur sedang berjuang untuk 2 alas hukum yang akan menjamin perlakuan lebih ideal terhadap kesenian, yakni Perda Kesenian. Itu sudah kita ajukan ke DPRD. Untuk kali yang kedua, Ustadz Darlis tahun 2017 kita ajukan, tapi waktu itu entah bagaimana terkatung-katung, gitu. Tahun 2020 akhir, seorang anggota di DPRD mengatakan, sini kami akan jadikan itu perda inisiatif. Itu satu. Yang kedua adalah pergub mengenai Dewan Kesenian Kalimantan Timur. Kalau perda itu menjamin perlakuan lebih pantas terhadap kesenian, tidak perlulah semewah terhadap olahraga yang untuk kota sekecil Samarinda punya 3 stadion. Tapi Anda cari gedung kesenian di sini. Kalaupun ada di Taman Budaya, bolong-bolong, Bu. Gitu, mengenaskan, gitu. Jadi sebetulnya kita segendang sependeritaan. Gitu kan? Cuman mohon bantu dengan doa. Pergub ini nanti akan lebih fokus pada kejelasan status hukum Dewan Kesenian. Dewan Kesenian itu lahirnya dengan SK Gubernur. Tapi perlakuan dan politik anggaran oleh kantor gubernur itu disetarakan dengan perkumpulan-perkumpulan kesenian biasa. Padahal jelas-jelas ada klausul di dalam SK itu, segala akibat yang ditimbulkan oleh dan seterusnya ini ditanggung oleh APBD. Gitu. Dan kami tetap saja menerima, setahun tidak. Jadi Mas Slamet, mari kita bahu-membahu, juga Anda-Anda semua di ruangan ini, untuk ikut mensupport agar perda itu nanti jadi disahkan oleh DPRD, lalu pergub juga jadi dilahirkan oleh kantor gubernur. Dan agar forum ini tidak menjadi forum Dewan Kesenian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.